Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah perpajakan Ibu Rita Sofian dan saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Alexis Yudiawan dengan NIM 22053120 sebagai moderator dari kelompok 11 yang akan membahas tentang rekonsiliasi fiskal dengan beranggotakan yang pertama Alexis Widiawan dengan NIM 22053120, yang kedua Fatimah Zahra 22053130, yang ketiga Yohana Valentia Tiara Siagian dengan NIM 22053111. Yang pertama, materi pertama akan saya bacakan tentang pengertian rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal pada hakikatnya adalah proses untuk mendapatkan angka laba fiskal atau laba kena pajak dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap laba komersial atau laporan laba rugi. Proses rekonsiliasi fiskal ini umumnya dilakukan oleh wajib pajak yang berbentuk perusahaan. Rekonsiliasi yang dilakukan akan menghasilkan koreksi fiskal yang akan mempengaruhi besarnya laba kena pajak serta pajak penghasilan PPh terutang. Lalu rekonsiliasi dilakukan terhadap pos-pos biaya dan pos-pos penghasilan dalam laporan keuangan komersial. Antara lain, yang pertama rekonsiliasi terhadap penghasilan yang dikenakan PPh final. Yang kedua, rekonsiliasi terhadap penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Yang ketiga, wajib pajak mengeluarkan biaya-biaya yang sebenarnya tidak boleh menjadi pengurang penghasil bruto. Yang keempat, wajib pajak menggunakan metode pencatatan yang berbeda dengan ketentuan pajak. Yang kelima, WP mengeluarkan biaya-biaya yang dikeluarkan bersama-sama untuk mendapatkan pendapatan yang telah dikenakan PPh final atau pendapatan yang bukan objek pajak serta pendapatan yang dikenakan PPh non final. Koreksi fiskal dibagi menjadi dua. Yang pertama itu koreksi fiskal positif. Adapun tujuan koreksi positif dalam rekonsiliasi fiskal adalah untuk menambah laba. Dalam hal ini, laba yang dimaksud adalah laba penghasilan kena pajak PKP. Yang kedua itu koreksi fiskal negatif. Dalam rekonsiliasi fiskal, untuk koreksi fiskal negatif sendiri bisa dikatakan merupakan kebalikan dari fiskal positif. Lalu ada penyebab beda akuntansi dengan pajak dan komersial. Pengertian akuntansi pajak dan komersial. Akuntansi pajak adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga. Akuntansi perpajakan ini harus dipahami para wajib pajak karena diperlukan untuk mendapatkan perhitungan pajak yang akurat. Hasilnya, laporan pajak atau laporan keuangan fiskal. Lalu, akuntansi komersial merupakan suatu proses identifikasi, mencatat, mengklarifikasi, mengolah dan menyajikan transaksi atau aktivitas keuangan bagi pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal. Itulah materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yohana. Kepada Yohana, saya persilakan. Terima kasih pada moderator. Baiklah, saya akan membacakan materi penyebab beda akuntansi pajak dan komersial. Yang pertama, adanya pengeluaran atau beban yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan dilakukan koreksi fiskal positif, yang dimana seperti biaya yang dibebankan
seperti biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. Yang kedua, premi asuransi yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali asuransi tersebut dibayar oleh pihak pemberi kerja. Yang ketiga, pajak penghasilan. Yang keempat, biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak. Yang kelima, sanksi administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Yang selanjutnya, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham. Dan yang terakhir, bunga pinjaman sebagian atau seluruhnya. Penyebab yang kedua yaitu adanya pendapatan yang tidak ditambahkan dengan penghasilan lainnya dan dilakukan koreksi fiskal negatif. Pada penyebab ini, seperti yang pertama, bantuan atau sumbangan harta hibahan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha. Yang kedua, warisan. Yang ketiga, harta yang diterima badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Yang keempat, imbalan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diperoleh dalam bentuk natural kenikmatan. Selanjutnya, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi yang dimiliki, bantuan dan santunan yang diberikan oleh BPJS, dan yang terakhir, bunga yang berasal dari deposito atau tabungan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Penyebab yang ketiga adalah adanya transaksi yang terutang pajak namun tidak atau belum tercatat sebagai penghasilan yang berkaitan dengan PPN. Dilakukan koreksi fiskal positif. Pada penyebab ini, yang pertama, pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma barang kena pajak atau BKP oleh PKP. Yang kedua, penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya kecuali PKP sedang memperoleh izin. Yang ketiga, penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi. Dan yang terakhir, penyerahan BKP antara divisi atau unit dalam suatu perusahaan yang terletak di wilayah KPP berbeda. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yohana. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fatimah Zahra. Pada Fatimah, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang cara membuat rekonsiliasi fiskal. Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam upaya melakukan rekonsiliasi fiskal adalah: 1. Mengenal terlebih dahulu penyesuaian fiskal yang diperlukan. Yang kedua, melakukan analisis terhadap elemen-elemen penyesuaian untuk menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak. Yang ketiga, melakukan rekonsiliasi fiskal atau koreksi dengan memantau angka koreksi fiskal positif dan negatif. Yang keempat, melakukan penyusunan laporan keuangan secara fiskal sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Selain membuat penyesuaian rekonsiliasi fiskal, akuntan yang bertugas mengoreksi fiskal harus bisa menghitung pajak penghasilan. Hasil koreksi fiskal nantinya berupa kertas kerja yang merupakan penyesuaian laba dan rugi berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan perpajakan. Kertas kerja rekonsiliasi fiskal, format 1. Yang pertama yaitu wajib pajak X rekonsiliasi fiskal tahun 2000. Kemudian laba bersih menurut akuntansi komersial. Dan di bawahnya koreksi positif ada 2. Kemudian ditambah sama dengan total koreksi positif. Yang ketiga koreksi negatif terbagi menjadi 2, kemudian ditambah dan sama dengan total koreksi negatif. Laba penghasilan kena pajak fiskal. Kemudian dikurang. Yang kedua, kertas kerja rekonsiliasi fiskal. Wajib pajak X, rekonsiliasi fiskal, kemudian tahun. Yang pertama, keterangan. Berisi pendapatan yang terbagi menjadi 2. Yang kedua, biaya terbagi menjadi 2, kemudian laba penghasilan. Yang kedua, menurut akuntansi, sama dengan laba bersih sebelum pajak.
Yang ketiga, koreksi fiskal. Terbagi menjadi dua, positif dan negatif. Yang ketiga, menurut fiskal, sama dengan laba komersial kena pajak. Sekian, terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fatimah Zahra. Dengan penjelasan Fatimah Zahra, berakhir pula presentasi kami dari kelompok 11 tentang materi pengertian materi rekonsiliasi fiskal. Jika ada kesalahan dari kelompok 11, kami mohon izin dan saran agar kedepannya kelompok 11 dapat memperbaiki presentasinya. Saya sebagai moderator mengakhiri presentasi pada pagi ini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.